Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah mengalami kejadian ya ketika tangan memegang sesuatu itu gemetar ataupun tremor, ya disebut gemetar ini tremor. Ataupun sedang tidak memegang sesuatu, ya tiba-tiba tangannya gemetar, ya entah itu kanan entah itu kiri, ya. Nah, tentu tangan gemetar ini ya mungkin ada yang tidak mempedulikannya. Ya ada juga yang wah, kenapa nih tangannya kok gemetar gitu ya. Nah, memang kondisi tangan gemetar ataupun tremor ini yaitu tidak mengancam nyawa, ya, tetapi kalau seandainya terlalu sering itu nanti bisa mengganggu aktivitas teman-teman sehari-harinya. Jadi kita akan membahas penyebab tangan gemetar atau tremor. Nah, teman-teman, ya ini ada tes sedikit, ya siapkan teman-teman kertas lembar. Ya, boleh kertas, buku atau sebagainya. Ini untuk melihat tangan teman-teman gemetar atau tidak, ya, ataupun tremor atau tidak. Ya mungkin kalau dilihat seperti ini mungkin nggak tremor, ya, nggak kelihatan kalau seandainya tremornya halus. Nah, teman-teman bisa tangannya dijulurkan ke depan seperti ini, ya, dengan memakai kertas seperti ini. Nah, kalau seandainya tremornya itu ada, ya kertasnya mungkin akan gerak seperti ini, ya. Nah, seperti itu, ya, lurus ke depan. Gimana teman-teman? Setelah mencoba ini, tangan teman-teman normal atau gemetar? Jadi ada beberapa penyebab ya kenapa tangan teman-teman bisa gemetar ataupun tremor. Di antaranya yang pertama adalah gangguan kelenjar tiroid. Hipertiroid ataupun tiroid yang terlalu aktif ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroid teman-teman yaitu memproduksi hormon tiroid itu terlalu banyak. Kelenjar tiroid itu seperti digambar, ya, itu posisinya di leher, ya teman-teman. Nah, kelenjar tiroid yang terlalu aktif ini akan mempengaruhi tubuh teman-teman. Ya, teman-teman bisa kesulitan tidur, teman-teman nanti jantungnya berdetak lebih cepat, ya, jadi berdebar-debar dadanya. Ataupun nanti tangannya bisa gemetar ataupun tremor. Kedua, kecemasan. Ketika dimana teman-teman ya sedang merasa emosinya tidak terkontrol, ya, seperti misalkan sedang marah, ya, sedang emosi ataupun panik. Nah, bisa juga itu karena takut. Nah, kondisi-kondisi tadi itu bisa menyebabkan tangan teman-teman itu gemetar ataupun tremor. Jadi ketika teman-teman sedang mengalami tangan gemetar, ya misalkan akibat kecemasan, ya teman-teman coba lakukan hal-hal yang positif, ya, untuk menenangkan dirinya. Ya, bisa misalkan bernyanyi, bisa misalkan berdoa, ya, ataupun teman-teman ya meminum teh hangat, ya, sambil nyantai supaya lebih rileks. Nah, jadi itu cara yang efektif untuk menghilangkan kecemasan supaya tangannya tidak gemetar. Ataupun misalkan teman-teman ya bisa menggunakan aromaterapi di kamarnya ataupun ruangan, atau olahraga, ya. Intinya supaya stres hilang, ya, kecemasan juga menghilang. Jadi teman-teman lebih rileks. Yang ketiga, hipoglikemia. Hipoglikemia ataupun dikenal dengan gula darah rendah, ya ini bisa mengakibatkan tangan gemetar. Ya, tangannya gemetar. Ya, bisa juga sampai nanti keringat dingin. Ya, ataupun ya orang yang hipoglikemia itu pandangannya kunang-kunang. Yang paling gampang ya itu tangan gemetar, ya, pada pasien hipoglikemia. Nah, jadi hipoglikemia ini di mana kondisi kadar gula darah itu terlalu rendah, ya, di bawah normal. Nah, ketika teman-teman mengalami hipoglikemia, ya teman-teman ya sebaiknya mengkonsumsi makanan langsung, ya, karbohidrat misalkan, ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi air yang ditambahkan 2 sendok gula pasir, ya, diaduk kemudian diminum, ya, untuk mengatasi keluhan hipoglikemia tadi. Nah, kondisi hipoglikemia tadi kenapa bisa bikin tangan gemetar, yaitu karena ya baik saraf, baik otot, ya baik otak teman-teman, ya, itu kekurangan energi, ya, kekurangan suplai energi. Nah, karena kadar gula darah yang terlalu rendah. Keempat, terlalu banyak konsumsi kafein. Bagi orang-orang pecinta minuman berkafein, misalkan kopi, ya, teh, ataupun minuman berenergi, ya ini mengandung kafein, ya. Nah, ini ketika kita minum
minuman berkafein tadi, yaitu bisa merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon adrenalin. Jadi tidak heran ya teman-teman ya ketika minum kopi di malam hari ya teman-teman kuat begadang ya, terjaga di malam hari. Nah ketika teman-teman sering mengkonsumsi minuman berkafein apalagi dalam jumlah yang banyak, ya ini bisa mengganggu ya koordinasi otak dan tubuh teman-teman yang akhirnya menyebabkan tangan teman-teman gemetar. Kelima, konsumsi alkohol. Ketika teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi minuman alkohol, ya ini bisa memberikan efek negatif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan tangan teman-teman gemetar. Jadi bagi teman-teman yang masih suka mengkonsumsi alkohol ya sebaiknya itu dikurangi, bahkan kalau bisa itu dihindari. Keenam, kekurangan vitamin B1. Teman-teman ya, vitamin B1 ataupun dikenal dengan tiamin ini adalah vitamin yang berguna ataupun yang penting untuk saraf kita ya. Ini untuk stimulus saraf, kemudian untuk penyediaan energi saraf ya dari karbohidrat, menenangkan sel-sel saraf, kemudian supaya saraf otak bisa bekerja dengan normal. Nah teman-teman ya ketika kita mencukupi kebutuhan vitamin B1 ya ini akan menurunkan risiko teman-teman tangannya gemetar ataupun tremor. Nah tetapi ketika kekurangan vitamin B1 ya ini bisa menyebabkan tangan kita itu terjadi gemetar ya, ataupun tremor. Untuk meningkatkan asupan vitamin B1 ataupun tiamin teman-teman ya itu bisa mengkonsumsi makanan ikan ya, unggas, kemudian telur dan juga susu. Ketujuh, tremor esensial. Tremor esensial ini adalah gerakan yang tidak terkontrol dan tidak terkendali ya pada satu ataupun lebih bagian tubuh. Tremor ini biasanya terjadi ya ketika bagian otak yang mengontrol otot itu mengalami masalah ya, makanya misalkan tangannya getar ya berarti bagian otak yang mengontrol tangan itu mengalami masalah. Bagian tubuh yang paling sering terkena tremor esensial ini ada tangan ya, bisa juga kepala ataupun bagian tubuh lainnya, tapi memang yang paling sering adalah tangan. Nah teman-teman ya penyebab terjadinya tremor esensial ini bisa dari faktor lingkungan ya, kemudian juga usia dan juga faktor genetik. Meskipun tremor ini tidak berbahaya teman-teman ya, tetapi bisa saja nanti ya getarannya ataupun gerakannya makin kuat ya, tentu ini nanti bisa mengganggu aktivitas sehari teman-teman ya, apalagi kalau seandainya teman-teman mengalami stres ya, kelelahan, konsumsi kafein yang berlebih ya, ini bisa tremornya makin lebih kuat. Kedelapan, penyakit Parkinson. Parkinson biasanya terjadi pada usia tua ya, kurang lebih di usia 65 tahunan ya. Nah, tremor ataupun tangan gemetar ini merupakan tanda awal dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan dari sistem saraf yang ditandai dengan tremor dan gemetar, kelemahan dan kelumpuhan wajah. Hal ini terjadi ketika sel-sel saraf yang membuat dopamin di otak itu tidak berfungsi dengan normal lagi. Tanpa dopamin ya sel-sel saraf itu tidak bisa lagi ya mengirimkan pesan sinyal ke bagian tubuh ya, jadi kehilangan fungsi dari otot. Yang kesembilan, multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit progresif yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang selaput pelindung saraf atau mielin dalam otak dan saraf tulang belakang. Ketika teman-teman mengalami penyakit multiple sclerosis ya tentu ini bisa mengakibatkan tangan teman-teman ya gemetar ataupun tremor. Nah itu tadi teman-teman ya penyebab kenapa tangan bisa gemetar ataupun tremor yang paling umum. Ya mungkin ada yang belum saya sebutkan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.